Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahmi. Di sini saya ingin menjelaskan atau membagi sedikit codingan tentang aplikasi peminjaman ruangan atau program peminjaman ruangan berbasis Python dengan menggunakan library Tkinter Python dan library thread juga. Di sini bagaimana si aplikasinya, gambaran si aplikasinya dulu ya. Tampilan awalnya bagaimana, kita running saja. Saya di sini memakai editor text PyCharm agar lebih gampang. Di sini di bawah ada terminal ya. Terminal itu langsung mengarahkan kita ke CMD. Nah, biasa kita ingin merunning si file Python-nya. Langsung kita coba melihat si aplikasi yang terlebih dahulu tampilannya. Peminjaman ruangan atau program. Kita tunggu saja sampai si aplikasinya terbuka karena prosesnya juga lumayan lama karena ada memproses database memakai SQLite 3, lalu memproses si Tkinter juga untuk mengimplementasikan UI interface-nya, lalu ada kita memakai library threading juga. Nah, jika sudah muncul, ini sudah muncul. Ini adalah gambaran sederhananya. Ada sebuah judulnya, selamat datang di Bokeh Ruangan Poltek Pos. Dengan studi kasusnya kita memakai ruangan Poltek Pos ya. Tapi nanti hanya lantai 1, 2, dan 3 saja yang kita implementasikan. Lalu nanti ada mendemokannya juga. Jika sudah seperti ini, nah ini ada sebelah kanan untuk BAK login. BAK bisa menambahkan lantai, bisa menambahkan ruangan, dan bisa memanage si peminjaman ruangannya. Lalu di sini bisa juga login dosen, mahasiswa, bisa juga login BAK untuk membooking ruangan secara langsung. Seperti itu. Langsung saja kita ke codingan, ingin kita jelaskan terlebih dahulu. Untuk filenya ya, untuk foldernya atau filenya ada berapa di sini. Nah, ini ada, sebentar kita hapus dulu si database-nya karena akan kita ulang dari awal nanti. Ada 3 file Python yang akan kita jelaskan. Customer, kenapa saya bikin customer? Karena bukan hanya dosen saja yang bisa meminjam ruangan, bisa saja itu nanti UKM atau mahasiswa biasa. Jadi customer. Employee itu adalah pegawai. Pegawai kita masukkan di sini BAK ya, sebagai pemanage ruangan di perkuliahan. Lalu di sini adalah Windows. Windows ini untuk
melakukan program yang utamanya nanti. Seperti itu. Kita ke PyCharm ya. Di sini saya memakai editor text PyCharm. Kita bahas terlebih dahulu bagaimana implementasi si customer. Customer memakai 3 library, yaitu SQLite untuk database, Skinter untuk UI, dan juga SCS. Di sini kita setup database-nya. Nama database-nya apa? Yaitu dosenlogin.db dengan memakai SQLite 3.connect. Artinya kita membuat si database setup-nya. Sini ada con.cursor, lalu execute. Execute adalah kita meng-create table dalam si database ini. Nama tabelnya dosen login. Isi atributnya adalah username dan password yang bertipe data text. Nah, seperti itu. Lalu kita commit untuk mengupdate, lalu kita close. Selanjutnya ini ada setup database untuk si profil dosen. Ada username, nama, dan email. Lalu di sini ada dosen history, ada database dosen history untuk membuat apa saja yang dilakukan si dosen. Misalnya dia mendesain ruangan, di sini ada ruangan dipesan berapa, nama ruangannya apa, lantainya lantai berapa, lalu di sini ada waktunya juga, dia kapan meminjamnya. Lalu kita ke bawah. Ini SQLite 3 sebagai ruangan DB. Connect. Lalu ini ada kelas dosen. Kelas dosen ialah membuat apa saja yang bisa dilakukan dosen di aplikasi ini gitu. Di sini kita ada fungsi dev init dengan parameter self, username, dan password. Ini untuk init. Ini mengimport database yang telah kita buat tadi. Ada dosen login database, dosen profil database, dosen history, dan ruangan DB yang akan ruangan ini nanti dikonekkan ke employee yang punya ruangan gitu yang bisa menambahkan. Lalu fungsi add to DB artinya membuat atau add to database. Seperti itu. Lalu kita ke sini ada fungsi read my profile. Artinya kita men-select bintang from dari dosen profile, di mana kita temukan username. Nah, itu yang akan dibaca oleh si fungsi read my profile ini. Lalu ada fungsi change my profile. Artinya si dosen bisa mengganti username atau email dan juga nama, bisa diganti juga di aplikasinya. Di sini ada make booking untuk memblokir ruangannya. Untuk booking ruangannya dan membuat memasukkan ke database si ruangannya. Nah, seperti itu. Lalu ini ada read history untuk melihat historinya apa saja. Lalu di sini ada dev cancel booking, yaitu fungsi untuk melakukan cancel terhadap ruangan yang telah kita pesan gitu. Jika kita memesan ruangan, kita bisa mengcancelnya. Nah, ini adalah si fungsi cancel bookingnya. Seperti itu. Lalu di sini di bawah ada kita memasukkan secara manual ya, secara manual si akun dari si database-nya atau untuk si akun loginnya si dosen. Ini BAK, mengapa saya buat juga, karena BAK bisa juga memblokir ruangan gitu. Memblokir ruangan untuk secara langsung memblokir selama 7 hari atau 3 hari agar ruangan yang benar-benar ada jadwal tidak bisa diblokir lagi oleh dosen atau mahasiswa. Nah, dosen 1 itu saya buat Fahmi sebagai dosen 1 dan juga passwordnya itu 1234. Lalu BAK 3, passwordnya BAK 3. Seperti itu. File customer sudah dijelaskan. Langsung kita ke employee. Employee adalah si BAK-nya. BAK-nya memakai library SQLite 3, CSV, sama dengan tadi si printer, lalu date time.
datetime untuk mengimplementasikan si waktunya. Lalu ada import SCS juga. Seperti yang tadi kita meng-setup atau meng-create database for employee login untuk si BAK login. Namanya baklogin.db, lalu dengan username dan password juga. Lalu, nah ini execute, kita insert si BAK itu bisa login memakai username dan passwordnya apa saja gitu. Ini ada BAK1, passwordnya 1111 dan BAK2, passwordnya 2222 gitu. Lalu di sini dia juga membuat ruangan database untuk ruangannya, ada nama ruangan, waktunya kapan, ini tanggalnya kapan, waktunya, lantainya lantai berapa aja, total ruangannya setiap lantai berapa, terisinya berapa, ruangan terisinya berapa, lalu ruangan kosongnya berapa gitu. Lalu di sini poster itu adalah sebagai penghias saja agar ada si foto si Poltek Posnya nanti gitu. Lalu kita membuat kelas BAK, untuk mengimplementasikan si BAK bisa apa saja di program, bisa ngapain aja gitu. BAK bisa yang pertama definite seperti yang tadi ya, definite. Lalu BAK bisa cek lantainya yang availability ini artinya nah si BAK bisa mencek lantai juga gitu, lantai apa saja yang tersedia si BAK bisa. Lalu kapan start time-nya dan end time-nya juga kapan. Lalu itu fungsi cek lantai. Lalu ini BAK bisa meng-add ruangan. Add ruangan ada nama ruangan, durasi, deskripsi, date, time, lantai, terisi, poster, total ruangan. Lalu ada save.ruangan db, artinya kita memasukkan si ini tadi ke dalam database. Selanjutnya ada export list. Ini untuk mengekspor si ruangan yang telah kita buat, kita ekspor sebagai CSV agar bisa dilihat gitu, dilihat sebagai CSV. Lalu seperti yang tadi kita inisiasikan employee 1 sebagai BAK1, passwordnya 1111, employee 2 BAK2, passwordnya ini. Nah ini adalah membuat si add ruangannya agar kita tidak susah payah memasukkannya nanti di program itu. Nah ini jadi nanti kalau programnya dijalankan langsung si ruangannya itu ada lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Di sini saya membuat seperti ini, ada start date, yaitu dari tanggal berapa si lantai 1 ini bisa tersedia di booking gitu. Saya buatnya bulan 6 tanggal 10 sampai bulan 7 tanggal 10, berarti 1 bulan ya, 1 bulan. Di sini ada perulangan for untuk mengulang si hari tadi nih, Lalu di sini ruangan 1, nama ruangannya, baru ada lantai 1. Nah di sini untuk perulangan si waktunya bisa dipesan selama masing-masing dengan interval 2 jam gitu, dari jam 7 sampai jam 9, 9 ke 11, 11 ke 13, 13 ke 15 dan 15 ke 17 gitu. Ini juga ada lantai 2, juga ada lantai 3. Nah itu adalah si employee-nya. Selanjutnya kita ke Windows, yaitu program utamanya, program utama si Windows. Si Windows memakai SQLite juga, baru import CSV, Skinter, baru ada RE, datetime. Nah ini adalah si kita mengimport si file .py tadi yang telah dibuat, ada employee dan customer.
Import bintang artinya kita mengimport semua fungsi dan kelas yang ada di file.py ini. Lalu import match untuk melakukan perhitungan. Lalu time untuk waktu. Nah, ini trading adalah permintaan ya dari Mr. Awangga untuk memasukkan trading ini ke dalam program gitu. Dalam program seperti itu. Lalu ini adalah open database yang telah kita buat tadi ya. Dosen login, BHK login, ruangan .db, ruangan poster, lalu dosen profile. Ini untuk menginisiasikan atau membuat fontnya. Large font artinya yang paling besar, tipe fontnya Verdana dengan ukurannya 12. Begitu juga yang medium font dan small font. Di sini ada kelas login page. Kelas login page ialah halaman login. Halaman login untuk si employee dan si customer. Ini halaman loginnya. Nanti ada selamat datang di booking ruangan Poltek Pos gitu. Ini adalah si fungsi login page-nya. Lalu selain login, kita membuat fungsi juga. Dia ingin meregister si customer. Customer itu bisa BAK, si customer itu mahasiswa ataupun dosen. Baru klik customer, dan klik customer. Lalu klik employee, kita mengklik dosen, maka loginnya si dosen. Kita mengklik si customer, loginnya si customer. Di sini ada register page, yaitu halaman seregister. Halaman seregister untuk melakukan pendaftaran jika belum ada loginnya. Di sini ada fungsi dev register, artinya fungsinya untuk melakukan register yang telah diinisiasikan di atas tadi ya, ada dev register. Nah, setelah dev register, kita akan melakukan trading. Nah, trading ini yaitu melakukan atau menjalankan beberapa program secara bersama gitu. Nah, ini akan membuat suatu pekerjaan akan lebih mudah gitu. Jadi itulah si trading. Sepertinya seperti itu. Lalu kita dev check register dijalankan, cek juga dijalankan gitu, apakah si register itu sudah dijalankan, maka dicek gitu. Trading.trade target sama dengan register, baru start, baru join. Jika sudah register, maka ada fungsi back to login. Sekarang kita membuat kelas si customer Windows. Customer Windows artinya halaman untuk si customer, untuk si dosen atau mahasiswa. Seperti ini ada definite, welcome text-nya silahkan lakukan booking ruangan. Lalu ada fungsi return to home, artinya kita home page ya. Ini ada view my profile, change my profile, view my history, make booking, log out customer. Di sini ada customer homepage, yaitu halaman beranda ya, beranda si customer atau si dosen. Ini view lantai berapa saja yang tersedia. Lalu get lantai, mendapatkan lantai gitu. Kita ingin memilih lantai dan mengeceknya. Lantai, misalnya lantai 1, berapa saja ruangan yang ada di lantai 1, seperti itu. Lalu view profile, nah yang tadi di customer bisa melihat profil juga. Lalu ada change my profile, bisa mengganti nama atau email dan juga username. Lalu ini ada fungsi update untuk si change my profile-nya. Lalu view my history, artinya si customer bisa melihat dianya telah memesan ruangan apa saja selama ini gitu. Nah, setelah itu ada page, lalu ada remove label history, refresh self,
Ini diikuti saja. Lalu setelah itu make booking. Nah, si customer bisa membooking ruangan dengan syarat dianya nanti ditanya silakan pilih lantai berapa. Lalu setelah milih lantai, dianya akan memilih ruangan. Setelah milih ruangan, dia akan melakukan date-nya, tanggalnya dianya maunya kapan gitu. Lalu setelah milih waktu, dia akan memilih si ruangan apa saja yang ingin dia booking di tanggal tersebut, seperti itu. Lalu ada submit button, yaitu membuat button untuk melakukan proses si booking. Proses booking. Nah, kita ke trading lagi ya. Ini dev check booking. Kemudian trading targetnya submit button. Lalu t.start dan t.join. Lalu select ruang seperti ini. Lalu ini adalah ruangannya. Saya di sini belum memakai ruangan yang sesungguhnya di Poltek Pos gitu. Masih memakai ruangannya R0, artinya ini ruangan yang misalnya nanti ada 1 sampai 10, baru 11 sampai sekian gitu. Jadi ada 20 ruangan yang saya buat di program kali ini. 20 ruangan di setiap lantai. Lalu dev ruang button, kita tidak bisa memilih ruangan yang sudah dipilih gitu. Lalu cek ruang, kita mencari ruang. Nah, ini ke trading lagi, cek ruangan, tradingnya target cek ruang. Ini adalah si trading. Itu adalah si tampilan untuk si customer yang. Sekarang kita ke BAK, employee Windows. Employee itu adalah BAK ya. BAK bisa ngapain saja, bisa menuju homepage, lihat lantai, tambah ruangan, buat data CSV, dan juga bisa logout. Seperti itu. Ini employee homepage, view lantai, guide lantai. Lantainya detail, jika dipilih lantai ini maka bisa dilihat ruangan apa saja. Dia bisa meng-add lantai juga, misalnya ada lantai 1 sampai 10 ya. Jadi dia bisa membuat lantai yang baru gitu. Baru check entry. Check entry. Lalu check entry itu dianya membuat saat dia meng-create si lantai, maka ini diceknya ada waktunya waktunya berapa aja, baru ruangannya berapa aja, lalu posternya gitu, deskripsinya apa gitu. Lalu setelah itu cek juga dianya, lalu si BAK bisa meng-add ruangan seperti ini. Lalu ini ke trading lagi kita ke trading, cek add ruangan, fungsi cek add ruangan. Ini adalah view ruang apa saja yang ada di lantai tersebut, seperti itu. Oke, ini adalah kelas export detail tadi ya, bisa mengekspor ke CSV. Nah, ini CSV. Lagi-lagi kita ke trading untuk si cek exportnya, di CSV-nya diletak di sini, blokir ruangan _Poltek Pos. Setelah itu jika name sama dengan main, maka login page yang muncul, lalu app.main-loop. Seperti itu. Ini ada 1200 baris, di employee ada 1880, di customer ada 180, berarti
sekitar 1500 ya, 1500 baris programnya. Jika sudah, mari kita jalankan terlebih dahulu si employ-nya terlebih dahulu. Kita jalankannya di sini saja. Di sini kan di bawahnya ada terminal ya. Kita klik saja. Nah, di sini dibuat Python employ.py. Oh, maaf, salah. Belum menuju si employ-nya. Nah, tadi ada kesalahan. Kita running saja employ.py. Jika lama, ditunggu saja ya, karena dianya akan membuat si database dulu, baru memasukkan data ke database secara langsung. Seperti itu. Database-nya saya memakai SQLite 3, dan SQLite 3 ada wadahnya yaitu SQLite Studio. Seperti ini. Nah, seperti ini tampilan SQLite Studio-nya. SQLite Studio ini adalah ringan ya, dibandingkan kita memakai, ya mungkin tidak tahu yang lainnya, tapi saya lebih paham atau lebih nyaman memakai SQLite Studio. Kita tunggu saja proses si employ-nya. Nah, jika sudah seperti ini ya, tidak ada kesalahan, maka si employ-nya berhasil gitu kita running. Kita buktikan, kita menuju sininya. Nah, ada database baru yang muncul, yaitu BAK login, ruangan poster. Kita cek dulu ya, atau nanti kita cek sama-sama di database si employ juga. Lalu database customer baru, kita merunning si customer Python customer.py. Nah, customer diprosesnya cepat karena tidak banyak database-nya dan tidak banyak data yang dimasukkan ke database. Kita cek ya. Nah, sudah muncul BAK login, dosen login, ruangan poster, dosen history. Kita lihat ya. Kita lihat database ini, langsung kita drag and drop ke SQLite Studio. Seperti ini, ruangan poster. Nah, lantai 1, 2, 3. Lalu BAK login, basic name-nya sudah masuk ya. Dosen history, belum ada yang membloki ruangan, masih kosong. Dosen login, Fahmi 1, 2, 3, 4. Lalu dosen profile, seperti ini ada email. Lalu ruangannya, nah ini tadi yang saya bilang ya, kita mulainya tanggal 6 dengan waktunya jam 7, 9, 11, 13, 15, dan 17 sampai ke tanggal bulan 7 tanggal 10 gitu. Nah, itu yang saya buat ya untuk studi kasus ini, atau yang ingin saya demokan di aplikasinya. Setelah itu kita merunning si windows.py, Python windows.py. Ini lumayan lama runningnya karena banyak proses yang dilakukan. Kita tunggu saja, jangan bosan menunggu ya. Kita tunggu saja si prosesnya berlangsung. Nanti juga akan saya coba ini. Nah, ini untuk si BAK-nya melakukan blocking ruangan secara langsung selama 3 hari. Dengan catatan ini adalah asumsi kita gitu. Tanggal 10 lantai 1-nya terisi R01, R02, 03, 04, 05. Lantai 11, 12, 13, 14, 15. Tanggal 12 dianya terisi
06, 07, 08, 16 sama 17. Nah, jadi mahasiswa atau dosen bisa melakukan booking ruangan selain ini gitu. Selain si ruangan ini yang telah di booking oleh BAK. Kepaicam lagi, kita tunggu saja prosesnya berlangsung. Nah, sudah muncul lah ini. Nah, seperti ini. Ini sengaja saya tempel foto saya supaya menghias saja. Lalu ada Poltek Pos. Selanjutnya kita menuju si BAK login dulu ya. BAK login. Tadi username-nya BAK 1, password-nya BAK 1. Kita login. Jika berhasil, maka si programnya berjalan dengan baik. Nah, gagal karena incorrect password. Nah, kita ke employee. Passwordnya ternyata 1111. Coba 1111 BAK login. Nah, berhasil lah. Selamat datang BAK. Ini adalah halo, selamat datang BAK. Lalu BAK bisa ke lihat lantai apa saja yang sudah dilakukan, yang masukkan ke database tadi ya. Kita pilih date, lalu silakan pilih lantai 1. Nah, silahkan booking ruangan di lantai 1 yang tersedia. Nah, durasinya setiap jeda adalah 2 jam. Dia bisa menambahkan ruangan juga, lalu bisa mengekspor ke data CSV. Itu adalah BAK. Kita logout, kita login sebagai BAK di customer ya. Kita login untuk melakukan booking ruangan terhadap asumsi ini. BAK 3, BAK 3. Login. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman untuk booking ruangannya. Mau itu BAK, mau itu si mahasiswa ataupun si dosen. Kita bisa ke booking ruangan, langsung ke booking ruangan. Lalu silahkan pilih lantai berapa. Kita pilih lantai 1 dengan asumsi tadi lantai 1 seperti ini ya. Nah, kalau lantai 1 baru pilih tanggalnya tanggal 10, time-nya misalnya 07. Lalu total ruangannya kita mau booking 5 ya, 5. Lalu klik submit. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih saja 01, 02, 03, 04, 05. Kita klik submit. Oke, berhasil lah. Kita booking ruangannya 5 ruangan. Lalu kita tunggu saja prosesnya. Jika seperti ini, maaf, kita hapus dulu semua si database-nya jika error seperti itu. Nah, kita jalankan kembali si Windows.py-nya. Nah, jika sudah muncul, kita login kembali si customer ya. Login kembali ke si customer. Maaf, kita lihat dulu sini. Customer, kita login. BAK 3. Lalu passwordnya BAK 3. Login. Kita ke booking ruangan. Di lantai 1, lalu tanggal 10 bulan 6. Kita mau booking di jam 7 dulu ya. Total ruangannya 5. Coba 01, 02, 04, 05. Kita klik submit. Oke, berhasil. Untuk melihatnya, kita ke view my history. Nah, nih nama lantai lah ya. Kemudian lantai ini adalah jumlah lantainya. Lalu ini total ruangan 5. Nah, kita booking. Setelah itu kita logout. Nah, setelah logout
kita coba login sebagai dosen yang lain gitu. Ini kan dosennya misalnya Fahmi ya. Fahmi, passwordnya 1234. Oke, Fahmi telah login. Ini Fahmi homepage. Lalu booking ruangan. Booking ruangan, kita pilih yang tadi ya, lantai 1. Lalu tanggal 10 jam 7. Total ruangan yang ingin dipesan si Fahmi yaitu 1 ruangan. Kita klik submit. Nah, si ruangan yang ini tidak bisa dipilih lagi. 01, 02, 03, 04, 05 tidak bisa dipilih lagi. Maka si Fahmi bisa memilih selainnya gitu. Si Fahmi ingin memilih misalnya 010, diklik submit. Baik, seperti itu. Lalu si Fahmi ke view my history. Nah, dia ada historinya. Lalu selain itu kita bisa view my profile, change my profile, lalu bisa logout juga. Nah, itu. Lalu kita coba lagi ya. Kita coba lagi si yang lainnya, misalnya register ya. Register misalnya si mahasiswa mau coba booking ruangan. Username-nya misalnya mahasiswa, passwordnya misalnya 1234, namanya mahasiswa, email address-nya maha_siswa.id. Lalu kita klik submit. Nah, berhasil, your register is successful. Back to login page. Maka si mahasiswa sudah bisa login. Mahasiswa, passwordnya 1234, login. Nah, bisa ya, berhasil. Setelah itu mahasiswa ingin booking ruangan, ke booking ruangan, pilih lantai 1 juga D-nya, pilih tanggal 10 juga, lalu time-nya 07 lagi. Maka si yang tadi sudah tidak bisa lagi dipilih ya. Ini tadi sudah dipilih. Maka si mahasiswa misalnya mau booking ruangan 14, submit. Nah, view my story, ruangan 14 telah di booking si mahasiswa. Seperti itu. Logout. Nah, mungkin cukup sekian program peminjaman ruangan. Mungkin satu lagi ya, berbasis ya, atau satu lagi fungsinya untuk mengekspor si peminjaman ruangan ini ke CSV gitu, data-datanya. Kita login sebagai BAK 11111. Kita ke menu buat data CSV. Setelah itu sebutkan tulis nama ruangan atau namanya gitu, nama si CSV-nya. Misalnya bulan 6 ya. Kita klik submit. File successful, di export ke CSV. Kita lihat di file ya. Nah, ini bulan 6 sudah berhasil di export. Kita coba buka, maka berisi lantai 1, baru ada ruangan, lalu ada time lantai, baru ruangan berapa saja yang terisi yang tadi yang telah di booking. Nah, seperti itu. Jadi bisa diekspor ke CSV juga. Lalu kita klik logout. Ini juga bisa melihat lantai. Lalu kita klik logout saja. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang peminjaman ruangan berbasis Python. Lebihnya kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.